Nama saya Teresia Yamliasna. Saya di sini akan menjelaskan tentang SEO. SEO merupakan taktik atau tindakan untuk mengoptimalkan sebuah website atau blog. Optimasi yang dilakukan memungkinkan mesin pencarian atau search engine untuk menilai apakah blog atau website tersebut layak ditampilkan pada posisi teratas dari hasil pencarian atau justru tidak layak. Dengan memperoleh ranking tinggi dari mesin pencarian, maka potensi trafik organik pun akan meningkat. Bukan hanya bisa membuat trafik website menjadi tinggi, tetapi trafik tersebut juga bisa lebih tepat dan sesuai dengan tujuan website yang dibuat. Lalu, untuk mendapatkan trafik yang tinggi dan tepat sasaran, maka wajib memahami dan mempelajari cara kerja dari search engine dalam memberikan peringkat terhadap blog atau website, di mana penilaian ini didasarkan pada persyaratan kualifikasi tertentu dan juga perlu mengikuti berbagai aturan yang ditetapkan oleh search engine atau mesin pencari. Lalu bagaimana cara kerja SEO? Cara kerja SEO. Tujuan SEO adalah untuk mengoptimasi website sehingga para pengguna internet bisa menemukan apa yang mereka butuhkan dengan menggunakan keyword atau kata kunci tertentu. Setidaknya ada 3 manfaat yang ditawarkan dalam proses optimasi, yaitu memberi informasi yang relevan, mendatangkan lebih banyak trafik organik, serta menjadikan search engine sebagai sumber yang andal. Hasil pencarian mungkin tidak akan muncul saat itu juga. Hal ini karena proses search engine optimasi tidak sederhana dan tidak semudah yang dibayangkan. Search engine memiliki 3 tugas utama dalam melakukan pencarian sesuai permintaan, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari crawling. Crawling bertugas untuk mengumpulkan informasi dari semua website, halaman satu ke halaman lainnya, serta link satu ke link lainnya. Proses ini adalah tahap awal dari proses kerja search engine optimasi. Lalu ke indexing. Jika sudah mengumpulkan informasi dan kemudian web crawler akan menyimpan informasi tersebut pada entry list. Kemudian ke ranking. Mesin pencari akan menampilkan konten sesuai hasil pencarian yang paling sesuai dengan peringkat secara berurutan. Agar kualitas hasil pencarian bisa terjamin, mesin pencari menggunakan sekumpulan rule atau aturan yang biasa disebut dengan algoritma. Algoritma mesin pencari ini memastikan orang-orang yang menggunakan internet bisa mendapat informasi yang relevan dari berbagai sumber yang terpercaya. SEO on page adalah praktik mengoptimalkan konten pada halaman website agar dapat masuk peringkat teratas Google dan mudah dicari oleh pengguna. Pada dasarnya, SEO on page lebih berfokus pada cara membuat konten agar terlihat SEO friendly. Lalu SEO off page adalah aktivitas yang digunakan untuk mengoptimalkan website dari luar, atau bisa juga disebut sebagai cara mempromosikan website dengan menggunakan link building atau backlink dan sebagainya. Jadi, secara sederhana, SEO on page yang berfokus pada internal website seperti kualitas konten pada website, sedangkan SEO off page justru lebih fokus kepada eksternal seperti mempromosikan website tersebut. Ada 3 manfaat dari SEO. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Kebanyakan orang biasanya melakukan pencarian terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mengetahui produk yang akan dibelinya secara mendetail. Misalnya mulai dari bentuk fisik, bahan, harga produk, manfaat produk, cara pakai, dan sebagainya. Ini adalah medan pertempuran yang harus dimenangkan. Misalnya, website berupa penjualan produk sepatu laki-laki dan telah berhasil mengoptimasi keyword sepatu sneakers pria. Maka setiap orang yang melakukan pencarian dengan kata kunci tersebut
akan melihat website penjualan sepatu laki-laki tersebut di urutan pertama. Dengan demikian, popularitas brand juga akan semakin meningkat. Semakin dikenalnya brand atau website tersebut, maka akan semakin banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Misalnya saja tingkat kepercayaan audiens yang meningkat, konversi audiens menjadi konsumen yang lebih tinggi, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan produk Anda. Kedua, hemat biaya. Bisa dikatakan strategi pemasaran melalui SEO tidak membutuhkan biaya yang besar. Bahkan mungkin saja gratis apabila sudah memahami SEO dengan baik, memiliki pengalaman teknis terkait SEO, dan memiliki waktu luang yang banyak. Namun ada banyak juga penyedia jasa SEO di luar sana dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan manfaat SEO yang ketiga adalah mendapatkan data konsumen. Banyak pelaku bisnis online yang bersedia mengeluarkan banyak uang untuk memasang iklan di berbagai media dengan tujuan untuk memperoleh data kontak seperti email, nomor ponsel, alamat, dan sebagainya dari audiens mereka. Dengan mengetahui data audiens, maka suatu brand atau website akan lebih mudah mengenali karakteristik ataupun perilaku audiens, sehingga brand tersebut dapat mendekati audiens mereka dengan lebih personal. Dalam dunia pemasaran, pendekatan secara personal dengan audiens ataupun konsumen adalah cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan, sekaligus meningkatkan loyalitas mereka sebagai konsumen. Keyword memiliki peran penting dalam membantu agar sebuah konten tulisan bisa naik di peringkat mesin pencari. Tentunya praktik ini dilakukan dengan melakukan optimalisasi keyword yang tepat. Keyword di dalam konten akan meningkatkan relevansi. Otomatis konten yang lebih relevan akan memiliki kesempatan lebih besar untuk punya peringkat tinggi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firman. PPC adalah singkatan dari payment per click, yaitu jenis digital marketing di mana sebuah bisnis membayar setiap kali iklan mereka diklik. PPC bisa dibilang sebagai cara untuk membeli visit atau kunjungan website Anda dan bukan mendapat traffic secara organik. Ada beberapa langkah jika Anda ingin memberikan atau menggunakan PPC tersebut. Pertama, membuat konten iklan yang ditawarkan. Sudah jelas, jika kita ingin membuat iklan, kita harus membuat konten apa yang ingin ditawarkan kepada klien tersebut. Yang kedua, membuat salinan iklan yang akan ditampilkan. Yang ketiga, menentukan lokasi atau tempat iklan yang ditampilkan di dalam web. Yang keempat, memilih kata kunci yang digunakan agar iklan dapat ditampilkan. Yang kelima, mengatur biaya yang harus dikeluarkan setiap iklan diklik. Yang pertama, kita harus memilih kata kunci yang tepat. Ketika kita akan beriklan menggunakan PPC, maka mesin pencari membutuhkan kata kunci sebagai acuan agar iklan dapat ditampilkan. Contoh, kita memasang iklan berbentuk menjual kamera. Berarti ketika seorang klien mengetik di situ kamera digital mirrorless, berarti kita harus pasang di PPC tersebut kata kunci kamera digital mirrorless. Sehingga ketika klien mencari kamera tersebut, iklan kita yang dipampang pertama oleh Google, di Yahoo, atau di platform-platform lainnya. Yang kedua, bahasa dan lokasi iklan. Saat beriklan, kita dapat melakukan pemilihan lokasi atau geografis dan bahasa. Contoh, kita hanya ingin menggunakan lokasi atau kita hanya ingin berjualan di Indonesia saja. Berarti kita cukup menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita mau menampilkan iklan tersebut untuk internasional, kita bisa menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Yang ketiga, perilaku dan demografi. Iklan PPC juga dapat
ditargetkan berdasarkan perilaku pribadi. Dengan iklan Facebook, iklan dapat ditawarkan berdasarkan profil orang atau demografi, pengaturan, dan perilaku yang dilakukan di Facebook. Contoh, perilaku dan demografi ini lebih spesifik ke yang pertama, jenis kelamin. Kira-kira barang yang mau kita jual ini untuk jenis kelamin mana nih? Kalau tadi kamera berarti untuk semua jenis kelamin. Nah, kalau misalnya kita jualan daster atau jualan sarung, itu kan ada spesifikasi kelamin tersendiri. Yang kedua, lokasi. Kita mau jualan di mana? Kita mau jualan kamera ini di mana? Di Indonesia atau di apakah? Ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Terus yang ketiga, kelompok umur. Nah, kelompok umurnya ini kira-kira kamera ini dibutuhkan dari rate umur berapa nih? Mungkin umur 20 ke atas kah? Atau umur 17 ke atas kah? Atau mungkin 30 ke atas kah? Nah, itu sudah kita pikirkan yang saya rangkum dalam perilaku dan demografi. Terus ada poin selanjutnya, dapat menambah ekstensi AdWords. Nah, saat ini Google tersendiri menawarkan 5 ekstensi iklan pada PPC Text. 1. Perluasan lokasi. 2. Sistem site links iklan. Site links iklan ini ketika kita mengklik web yang lainnya, iklan kita dapat muncul di site links tersebut. Terus ada ekstensi telepon. Jadi melalui telepon, nomor telepon. Yang keempat, ekstensi produk diklarifikasi melalui produk kita ketika seorang gemar untuk berfoto atau bervideo, jadi dapat masuk di ekstensi produk. Berarti nanti iklan kita bisa muncul sebagai produk kamera. Yang kelima, penjual ratings ekstensi. Jadi kita dapat ketika kita lebih sering dan lebih aktif di PPC ini, kita dapat ratings yang paling tertinggi. Jadi ketika seorang sudah mendapatkan ratings tinggi, otomatis kita dapat klien dapat menemukan kita dengan mudah. Nah, contoh dari PPC sendiri, payment per klik sendiri, yaitu yang pertama ada Google Ads. Nah, Google Ads merupakan tools yang disediakan Google untuk beriklan di mesin pencari Google. Nah, dengan menggunakan Google Ads, kita dapat menampilkan iklan di hasil pencarian Google menggunakan kata kunci yang relevan dengan bisnis kita. Nah, itu dia yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berkaitan dengan yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ada Facebook Ads. Facebook Ads merupakan jasa iklan yang disediakan oleh Facebook dengan banyaknya pengguna Facebook di Indonesia, menjadikan platform ini efektif untuk menjangkau banyak iklan untuk menjangkau banyak calon klien dari Facebook tersebut. Yang ketiga, Instagram Ads. Platform lain yang bisa kita gunakan untuk membuat iklan PPC itu menggunakan Instagram Ads. Sebenarnya Instagram Ads merupakan salah satu bagian dari Facebook. Sehingga ketika kita membuat iklan menggunakan Facebook Ads, secara otomatis kita sudah membuat iklan Instagram Ads. Nah, Google AdWords adalah fitur dari Google untuk menampilkan paid search atau iklan berbayar di hasil pencarian Google. Dengan menggunakan Google AdWords, kita dapat menampilkan iklan bisnis kita, bisa di pencarian Google atau di kata kunci tertentu. Sebelum menjelaskan tentang cara menggunakan Google AdWords, ada salah satu informasi penting yang perlu kita ketahui. Sejak 24 Juli 2018, Google mengubah nama platform iklan mereka dari Google AdWords menjadi Google Ads. Tapi itu secara garis besar menggunakan Google AdWords dan Google Ads berikutnya sama. Jadi bagaimana konsep Google Ads atau Words dan menggunakan AdWords sebenarnya sudah diubah oleh Google sejak 24 Juli 2018. Platform AdWords ini menjadi Google Ads, seperti itu. Sekian dari saya. Poin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Ilani Putri akan menjelaskan tentang afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran adalah strategi pemasaran online dengan cara mempromosikan suatu produk menggunakan link afiliasi, bisa berupa produk fisik ataupun produk digital, yang nantinya akan terjadi pembagian pendapatan antara vendor atau si pemilik produk dengan affiliate marketer, si pemasar afiliasi. Mula-mula kita diwajibkan untuk mendaftarkan diri kita di web afiliasi. Lalu kemudian kita akan mendapatkan link yang akan kita gunakan. Nah, link tersebut akan kita bagikan ke sosial media yang kita punya. Lalu nantinya jika ada orang yang mengklik link tersebut dan melakukan pembelian, maka kita akan mendapatkan komisi. Nah, komisi ini itu bervariasi ya, tergantung pada produk atau jasa yang telah kita jual sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan. Pertama itu tidak perlu membuat produk. Nah, ya, kita di sini tidak perlu membuat produk karena ini bukan tugas kita. Itu adalah tugas pedagang untuk menciptakan suatu produk. Tugas kita hanya mempromosikan produk tersebut kepada orang-orang. Lalu yang kedua, tanpa resiko kerugian. Nah, di sini jika produk yang kita promosikan ini tidak menghasilkan uang, maka kita bebas untuk mengganti produk tersebut dengan produk lainnya. Lalu yang ketiga, peluang penghasilan yang sangat besar. Peluang penghasilan yang sangat besar ini dikarenakan produk-produk ini beragam, banyak gitu. Jadi beragamnya produk yang bisa dipasarkan yang membuat kita bisa memilih mau produk apa ini gitu. Lalu yang keempat, tanpa modal investasi. Nah, di sini kita tidak membutuhkan modal, karena ketika kita mengikuti program afiliasi dari suatu merchant, sebagian besar tidak mewajibkan untuk membeli barang terlebih dahulu, jadi kita bisa memulainya tanpa modal. Contohnya seperti program afiliasi Amazon, program afiliasi Bukalapak, program afiliasi Zalora, program afiliasi Niaga Hoster, seperti itu. Baik, segitu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nadine Sri Putri Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Sri Putri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Yang pertama, saya akan memilih bisnis berupa layanan jasa. Layanan jasa di sini yaitu tempat penitipan dan perawatan hewan. Alasan saya memilih bisnis ini karena menurut saya masih banyak para pemilik hewan, terutama bagi pemula yang masih awam dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat hewan peliharaannya. Dan di sekitar saya pun masih jarang adanya bisnis ini. Langkah awal yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan promosi melalui media sosial. Nah, media sosial ini saya memilih WhatsApp agar saya bisa disebarkan untuk teman-teman dan kerabat dekat, dan saya juga akan memilih Instagram marketing sebagai media utama melakukan promosi bisnis ini secara online agar bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, nantinya di Instagram saya akan menggunakan fitur Instagram Stories dan Feed yang nantinya akan selalu update.
menurut saya kondisi pandemi yang sedang marak ini membuat para masyarakat lebih memilih membeli segala kebutuhan hidupnya secara online. Peraturan PSBB yang sudah diterapkan juga membuat toko-toko offline harus ditutup sementara demi mencegah terjadinya jual beli secara tatap muka. Banyak pengusaha mengeluh karena merasakan penurunan penjualan yang drastis dan hampir tidak memiliki pelanggan sama sekali, dan akhirnya banyak para pengusaha yang harus memutar otaknya agar bisnis mereka tetap bertahan dan berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Duyanto. Di sini saya mendapatkan sebuah studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. Nah, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah cari tahu kenapa bisnis Anda yang kemarin bisa bangkrut. Apa penyebabnya selain dari penyebab COVID-19? Yang kedua, carilah bisnis potensial. Carilah bisnis yang masih berpotensi di tengah penurunan daya beli dan pengurangan aktivitas masyarakat di luar rumah. Yang ketiga, gunakan modal seminim mungkin dan semaksimal mungkin. Di tengah pandemi ini, modal yang Anda harus keluarkan tidaklah perlu banyak. Gunakan modal sesuai dengan keadaan Anda masing-masing. Yang keempat, optimalkan media sosial. Pergunakan media sosial sebaik mungkin untuk memasarkan produk-produk Anda. Menurut saya adalah bisnis sektor kuliner. Sektor kuliner ini yang sedikit pengaruhnya pada saat pandemi karena kebutuhan pokok manusia adalah pangan. Nah, di sektor ini pula Anda bisa mengembangkan produk-produk Anda seperti membuat makanan cepat saji, makanan beku, dan lainnya. Apalagi di era globalisasi ini, dengan Anda mengklik satu tombol, Anda bisa mendapatkan sesuatu. Nah, untuk pelaku usaha, Anda bisa menggandeng perusahaan seperti Gojek dan Grab untuk mengantarkan produk-produk Anda kepada customer. Customer tidak perlu lagi datang ke tempat Anda untuk membeli produk Anda. Sektor yang paling terkena dampaknya pada saat pandemi COVID-19 adalah bisnis perhotelan. Karena pada saat pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan berpergian jauh ketika keadaan penting saja. Selain itu, ketatnya peraturan untuk menggunakan transportasi umum dan meningkatnya kasus orang yang terkena COVID-19 membuat masyarakat berpikir dua kali untuk berpergian jauh. Nah, itu yang membuat para pelaku usaha perhotelan menjadi memutar otak bagaimana caranya agar bisnis mereka tetap berjalan di tengah pandemi ini. Saya Noval Duyanto, terima kasih. Tadi video dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.